Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dengan NIM 220512040555 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kabel UTP. Untuk pengertiannya sendiri, UTP merupakan kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair. Diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kata twist pair berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, di kabel UTP ini memiliki 8 warna yang berbeda dan memiliki fungsi masing-masing. Untuk putih oranye berfungsi sebagai media pengantar paket data, dan untuk oranye juga berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data, hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data, putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara, biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara, dan untuk putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC, dan coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Nah, untuk kabel UTP juga memiliki standar. Ada dua tipe standar kabel UTP yang paling sering digunakan, yaitu TIA atau IA 568A dan TIA atau IA 568B. Untuk TIA atau IA 568A, kabelnya diawali dengan kabel putih hijau, dan untuk TIA atau IA 568B diawali dengan putih oranye. Selanjutnya adalah karakteristik untuk kabel UTP. Karakteristiknya, yang pertama, tidak memiliki pelindung. Bandwidth maksimal sampai 100 Mbps, maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter, menggunakan konektor RJ45 dan terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Selanjutnya jenis kabel UTP. Yang pertama ada straight through. Kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, PC ke router, PC ke switch atau hub atau bridge, switch ke router, switch ke access point, dan access point ke router. Untuk contoh dari jenis kabel UTP ada pada gambar di bawah ini, yang dimana kedua ujungnya memiliki urutan warna yang sama. Selanjutnya untuk jenis yang kedua ada crossover. Kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya router dengan router, PC dengan PC, switch dengan switch, dan hub dengan hub. Untuk contoh kabel UTP-nya tersendiri ada pada gambar di bawah ini, yang dimana ujung yang pertama memiliki urutan warna putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan untuk ujung yang satunya memiliki urutan warna putih hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Yang dimana untuk kedua ujungnya memiliki urutan warna yang berbeda. Untuk jenis kabel selanjutnya ada rollover. Kabel tipe rollover ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan straight through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Contohnya adalah switch dengan printer dan switch dengan proyektor. Untuk jenis kabel ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yang dimana ujung satu diawali dengan putih jingga dan diakhiri oleh coklat,
dan ujung yang lainnya diawali dengan coklat dan diakhiri oleh putih jingga. Selanjutnya yaitu kategori kabel UTP. Kabel UTP memiliki beberapa kategori. Kategori pertama kecepatannya mencapai 1 Mbps. Untuk penggunaannya yaitu Plain Old Telephone Service atau POTS. Kategori kedua kecepatannya mencapai 4 Mbps. Penggunaannya yaitu token ring. Kategori ketiga kecepatannya mencapai 10 Mbps. Penggunaannya token rings dan 10 basti Ethernet. Kategori 4 kecepatannya mencapai 16 Mbps. Penggunaannya token ring dan 10 basti Ethernet. Kategori kelima kecepatannya sampai 100 Mbps dan penggunaannya itu token ring, Ethernet dan fast Ethernet. Kategori kelima E kecepatannya mencapai 1 Gbps dan penggunaannya yaitu Ethernet, fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Kategori ke-6 kecepatannya mencapai 10 Gbps. Untuk penggunaannya untuk gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Kategori 6A kecepatannya mencapai 10 Gbps. Penggunaannya untuk gigabit Ethernet dan 100 GB Ethernet. Dan kategori ke-7 kecepatannya 10 Gbps. Untuk penggunaannya adalah gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, instalasi kabel UTP terkenal mudah. Kedua, ukuran konektor dan kabel UTP relatif kecil, sehingga fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel. Ketiga, pemeliharaan kabel jaringan UTP mudah. Dan kelebihan lainnya, kerusakan yang terjadi pada kabel UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Dan untuk kekurangannya adalah kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Dan jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter, sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Dan adanya kemungkinan dapat mudah disadap. Dan kekurangan yang terakhir, diperlukan perangkat tambahan seperti pipa plastik atau aluminium untuk memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempraktekkan penggunaan kabel UTP menggunakan aplikasi simulator. Pertama, tap to step. Langkah pertama yaitu kupas lapisan ujung kabel. Lalu buka lilitan kabel satu persatu. Setelah itu, urutkan kabel sesuai standar. Setelah urut dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Lalu lakukan shrimping dengan shrimping tools. Terakhir, cek kabel menggunakan LAN tester.
Nah, yang saya simulasikan ini susunan kabel dengan standar TIA atau EIA 568A atau strike. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.